Oke, kasus berikutnya. Di sini ada 3 buah bola. Masing-masing berjari-jari 30 cm, 30 cm, dan 20 cm. Jelas ya ini kalau kita langsung lihat ilustrasi gambar yang udah diperbesar ini ya. Yang 30 cm ini ada 2. Ya, jari-jari bolanya jelas itu yang 2 buah bola besar ini nih. Ya, jari-jarinya 30 cm. Kemudian yang 20 cm itu bola kecil yang di atasnya ini, yang disusun seperti gambar di samping dengan bola kecilnya, kalian bisa lihat ya, berada di atas kedua bola besar. Nah, kemudian massa bola kecil diketahui sebesar M ini nih, ini massa bola kecilnya, dan massa bola besarnya masing-masing adalah M besar ini nih. Ya, jadi kelihatannya ini 2 buah bola besar ini adalah bola yang identik ya. Ukurannya sama dari jari-jarinya ya. Demikian juga massanya sama. Ya, kemudian ada keterangan percepatan gravitasinya adalah G. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kita diminta menentukan besar gaya yang dikerjakan oleh salah satu bola besar pada bola kecil. Artinya kita harus buatkan gaya nih. Gaya yang terjadi pada bola kecil ini nih. Ya, dan nantinya ada gaya yang disebabkan oleh si bola besarnya. Ya, jadi kita harus buatkan gaya yang bekerja pada bola kecil. Jelas. Pertama-tama ya pastinya bola kecil punya gaya berat karena dia kan punya massa. Ya, nah nanti bikin gaya berat itu ditariknya dari pusat ya, pusat massa dari si bola kecil. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini yang kita gambarkan warna biru. Nah, ini pusat massanya ya, atau pusat dari si bola kecilnya. Nah, ini gaya berat. Nah, ini kita kasih nama W aja. Ya, gaya berat dari si bola kecil. Nah, kemudian karena si bola kecil ini berada di atas kedua bola besar, ini bertumpu pada kedua bola besar, otomatis ada gaya normal. Gaya normal yang bekerja pada bola kecil ini, ya, disebabkan karena bola kecilnya berada di atas bola besarnya. Ya, nanti ada gaya normal ya dari bola besar terhadap bola kecil dan arahnya tegak lurus terhadap permukaan si bola besar. Nah, ini jadi kayak gini nih gaya normalnya ya. Kita tarik. Nah, dia ke pusat juga ini gaya normal. Kurang lebih seperti ini. Ini yang kita gambarkan warna merah. Ini adalah gaya normal ya. Gaya normal pada bola kecil disebabkan oleh nah ini bola besar yang ada di sebelah kirinya nih. Kalau kita perpanjang gaya normalnya dipastikan nanti menuju ke pusat dari si bola besar ini. Nah, ini kurang lebih ini. Kalau kita perpanjang kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ada juga gaya normal yang disebabkan oleh bola besar yang di kanannya. Karena bola kecil ini juga kan dia bertumpu pada bola besar yang ada di kanannya. Ini ada 2 gaya normal yang bekerja ya. Yuk kita gambarkan juga gaya normalnya. Disebabkan oleh bola besar yang ada di sebelah kanan terhadap bola kecil ini nih. Nah, ini dia tegak lurus juga ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini gaya normalnya. Ya, nah kurang lebih ini kita betulin dulu dikit. Ya, oke. Nah, ini gaya normal yang bekerja ya pada bola kecil karena bola besar yang ada di samping kanannya. Nah, ini jelas 2 gaya normal ini identik. Kenapa? Karena 2 bola besar ini pun identik. Dan sama nanti kalau ini kita perpanjang si gaya normalnya ini menuju pusat dari si bola besar yang ada di kanannya. Bisa ya dipahami? Nah, inilah gaya-gaya yang bekerja pada bola kecil. Ya, pertama-tama gaya berat itu gaya yang dimiliki oleh si bola kecil itu sendiri karena bola kecilnya punya massa, punya berat. Ya, sedangkan gaya normal ini disebabkan oleh si dua dua bola yang besar ini yang memberikan gaya normal terhadap si bola kecilnya. Nah, jadi yang ini nih, yang ditanyakan gaya yang dikerjakan salah satu bola besar pada bola kecil ya. Sebenarnya gaya normal ini yang harus kita hitung. Ya, tadi gaya normal dia mesti tegak lurus ya. Tegak lurus dengan si permukaan bola besarnya. Ini yang harus kita carikan, gaya normal ini ya. Oke, itu yang jadi pertanyaannya. Oke, ini mencari gaya normal, ya kelihatannya ini harus kita uraikan nih. 2 buah gaya normal ini menjadi 2 gaya yang saling tegak lurus ya. Nanti kita kelompokin gayanya berdasarkan gaya-gaya yang horizontal dan vertikal. Nah, ini gaya normal yang ini samping kiri dulu ya.
Kalau ini kita uraikan menjadi dua gaya normal yang saling tegak lurus. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini yang kita gambarkan warna hijau. Nah, ya ini dua buah gaya normal ya. Dari gaya normal yang ini nih, ya diuraikan menjadi dua buah gaya yang saling tegak lurus. Yang ini NX dipastikan yang ini ya, yang vertikal ini NY. Demikian juga gaya normal yang ini nih, ya, yang disebabkan oleh bola yang di kiri nih. Ini kita uraikan juga menjadi dua buah gaya yang saling tegak lurus. Yuk kita kasih warna lain aja ya. Oke, warna orange aja ya. Nah ini ya, gaya normal ini kita uraikan juga. Nah, satu vertikal, satunya lagi dia horizontal. Nah, nanti yang horizontal ini adalah NX ya. Yang vertikalnya ini NY. Jelas. Nantinya NY ini dan NX-nya ini identik ya. Besarannya sama karena gaya normal ini pun sama. Nah, jadi inilah gaya-gaya yang bekerja ya pada si bola kecil ini ya. Kita cukup membuatkan gaya-gaya yang bekerja pada bola kecil. Karena tadi yang jadi pertanyaan kan besar gaya yang dikerjakan oleh salah satu bola besar pada bola kecil ini. Ya berarti gaya yang terjadi pada bola kecil. Jadi nanti yang gaya yang terjadi pada bola besarnya nggak usah kita buatkan. Kita cukup tinjau yang bola kecil aja. Bisa ya dipahami dan nantinya dari hasil kita menguraikan gaya-gaya ini ada dua kelompok gaya ya. Ada kelompok gaya yang vertikal dan dia horizontal. Ada dua kelompok gaya di sini. Nah nantinya gini aja, coba kalian ambil dulu kelompok gaya yang vertikal. Yaitu nah ini dua gaya normal yang searah sumbu Y. Ini dipastikan ini identik ya NY di sini. Ya kenapa? Karena tadi gaya normalnya juga identik. Ya ini dipastikan sama nanti besarannya. Dan satu gaya vertikal lagi adalah gaya berat. Ya gaya berat dari si bola kecil ini. Nah nanti gaya-gaya vertikal ini ya kita katakan sebagai sigma FY ya. Nah ini total gaya yang searah dengan sumbu Y dan ini besarannya sama dengan 0. Kenapa? Karena kan benda ini diam. Ya kan nggak bergerak. Ya makanya sama dengan 0. Ini hukum 1 Newton bekerja. Oke, gaya-gaya vertikal adalah nanti yang NY-nya ini positif aja ya. Sedangkan yang W negatif, jadi ini NY tambah NY. Atau bisa kita katakan 2NY. Nah, 2NY-nya nanti dikurangi W. Dikurangi W nanti sama dengan 0. Ya, nanti bisa kita tuliskan 2NY sama dengan W. Nah, ini kelihatannya kita harus carikan nih. Si NY ini kita harus uraikan. Ya, kita uraikan ya. Jadi NY adalah gaya normal yang searah sumbu Y. Nah, cara menguraikannya berarti kita harus dapat sudut ini nih. Sudut yang dibentuk oleh gaya normal terhadap arah mendatar aja ya. Nah, ini nih. Sudutnya ya. Ini kita kasih nama theta aja ya. Nah, cara dapetin sudut ini gampang. Ini kita harus bikin sebuah bidang bantuan yaitu segitiga siku-siku. Coba kalian perhatikan. Nah, ini coba kita kasih warna lain ya. Nah, segitiga siku-siku ini nih yang dibentuk oleh pusat bola besar, pusat bola kecil, dan ini dari pusat bola besar kita tarik ke kanan ya. Nah, ini kita buatkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini coba kalian lihat segitiga siku-siku yang digambar warna merah. Nah, tadi kita kan punya data jari-jari ya. Yang bola besar jari-jarinya 30. Berarti dari sini ke sini 30 nih. Nah, ini dari pusat bola besar ya sampai ke ini nih ke ujungnya. Ini 30, ini jari-jari. Kemudian yang kecil 20. Nah, yang 20 tuh dari pusat bola kecil sampai sini nih. Nah, sampai sini ini 20. Sehingga otomatis ini kalau kita lihat dari segitiganya, ini sisi miringnya adalah 50. Ya, 30 tambah 20. Sedangkan yang ini nih. Nah, ini dipastikan ya ini yang sisi datarnya ini 30. Ya, ini adalah jari-jari bola besar. Sehingga yang tegak ini dipastikan 40 dong. Kalau kita tuliskan, nah ini 40. Bisa ya dipahami dan kalau kalian perhatikan sudut theta di sini, ya sama dong dengan sudut yang di sini nih. Ini dipastikan theta juga. Ini karena dua pasangan sudut yang sehadap, kalian bisa lihat ya. Ini yang jari-jari bola besar ya, yang mendatar ini ya ini sejajar ya dengan yang ini. Ini mendatar juga dengan yang NX ini kan.
Nah, ini ada satu garis nih. Ini satu garis lurus, ini yang garis normal. Dipastikan nih, dua sudut yang sama ini sudut yang sehadap kita katakan. Ya, sehingga NX di sini bisa kita katakan sebagai N dikali cos ya. N dikali cos theta. Coba kita tuliskan dulu ya. N dikalikan dengan cos theta, sedangkan NY-nya, ya NY ini N dikali sin theta ya. Ini coba kita kasih di sini aja, NY ya. Ini adalah N dikalinya dengan sin theta. Otomatis NY di sini ya. Oke, ini jadi 2 dikali NY adalah N dikalinya dengan sin theta. Nah, sama dengan W ini kelihatannya dapat nih. Nanti nilai N-nya ya. Kan tadi tujuan kita kan kita mau cari nilai N. Nah, dari sini kita nanti bisa hitung nilai N-nya ya. Dengan cara ini 2 dikali N-nya tulis ulang. Nah, sin theta-nya mesti hitung nih. Itu bisa dilihat dari segitiga ini. Ya, bahwa sin theta, nah itu adalah perbandingan antara sisi depan dan miring pada segitiga siku-siku. Ini kalau dari sudut tetanya sisi depannya, nah yang ini, yang di depan ini, yang 40 ya. Pernya miringnya yang 50. Berarti sin tetanya 40 per 50 atau bisa kita sederhanakan ini menjadi 4/5. Nah, sin theta ini ya, yang 4/5 nanti kita bisa taruh sini. Yuk kita langsung taruh sini ya. Sin theta di sini adalah 4/5 dan kelihatannya yang W ini harus kita uraikan karena kalau kita lihat, nah ini dinyatakan dalam M dan G nih. Pilihan jawabannya ya. Ya, jadi ini kayak kita bikin rumus nih. Ini jawaban bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk ya kayak rumus ini. Ya, W-nya ini jelas gaya berat dari si bola kecil. Masanya yang M kecil ini ya. W-nya ya M dikalikan dengan G. Nah, hati-hati ya, gaya berat di sini untuk yang bola kecil yang masanya M kecil ini. Nah, sehingga gaya normalnya bisa dong dihitung. Ini yang 2 kali 4 dulu ya. Jadi N dikalinya dengan 8/5 sama dengan, nah ini M dikalinya dengan G. Dapat ini gaya normalnya ya, tinggal M kali G dibagi 8/5 atau dikali 5/8 ya. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 5/8 MG, selesai. Ini gaya yang ini ya, yang dikerjakan oleh salah satu bola besar pada bola kecil, yaitu si gaya normal ini kan. Ini gaya normal itu berasal dari bola besar yang bekerja pada bola kecil. 5/8 mg, pilihan yang A, selesai. Nah, itu analisa berpikirnya. Ini kalian mesti celik ya, di sini membuatkan gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Oke, sip.